laporan, nggak kayak kau ngurusin hidup Nah, orang. oke, aku cut dulu ya. Oke. Mudah-mudahan si Samira Bopeng denger ya. Silahkan aja ngelaporin aku. Aku seujung upil nggak takut sama laporan dia. Ayo kita hadapi. Dia yang udah 2 tersangka aja santai. Apalagi aku yang baru halu-halu dia mau melapor. Aku hadapi. Kalau memang kata dia ada panggilan, tiap hari saya tanya sama staf-staf saya di rumah nggak ada. Jangan omon-omon dia bacot ya. Ya Nah, kita buktikan kalau memang aku dilaporin, aku akan datang kalau aku dipanggil. Kita bongkar, bener nggak? Kalau si Kim itu pernah bilang bahwa dia ini di endorse untuk bagusin produk orang, kita buka, kita cari kebenarannya. Maju saya buat masyarakat. Gitu. Jangan ono-ono Samira Bopeng. Aku nggak ada dipanggil ya. oh, kan dia bilang kan tadi kan ini kan Kapit kan waktu malam itu katanya Kapit itu udah dilaporin ada surat panggilannya terus tiba-tiba katanya Kapitnya kabur dia bilang dia bikin penggiringan opini statementnya seperti itu kan nah terus ya udahlah kan setelah itu dia nggak Najis ngasih banget masa saya dilaporin orang gila kabur. Saya mah kabur punya anak nggak kayak dia mandul nggak punya anak nggak tahu rasanya ngurusin anak gimana. Kalau saya mah lebih penting ngurusin anak. Ngapain mau katanya minggu ini minggu nerakanya buat Kapit loh minggu katanya. neraka ini udah 2 minggu dari ngomong dia minggu neraka. Nah, dia di PHP-in sama Markus dia itu apa? Dia yang main sama Markusin orang sinting. Kita harus lawan Rinda. Aku tuh udah nggak bisa diam. Pokoknya sama. jangan dipikir si Samira ini yang cuman di dunia ini punya mulut. Di Indonesia yang punya mulut nggak bisa lantam juga. Kita pun bisa. Kalau dia minta terus balikin. gini juga maaf nih Kapit aku potong ada juga statement dia kalau adiknya si dokter Richard Lee kata dia datang ke segala macam itu memberikan kesaksian segala macam ya dipanggil oleh Polela nah di situ juga sudah aku udah matain statementnya terus Bang Willy juga mematahkan statement kalau misalkan dia datang itu dimintai keterangan ya wajar tapi kalau misalkan dia datang karena dia mau ditangkap juga beserta kakaknya nah itu nggak nyambung kata Bang Willy kan kayak gitu kan. Emang Markus dia itu terlalu bacot ngasih informasi ke dia. Dia terlalu percaya. Dia kan bilang baru nih si Nepos tahu link pergaulan dia apa. Tahu Bopeng, gue tahu. Lu di PHP-in sama gerombolan Markus lu. Makanya pinter dikit. Dia selalu nyerang produknya. Iya ya ngomong-ngomong. Malam Iri. semuanya. Iya. Ini aku sengaja ingin naik karena saya ada sesuatu yang ingin tak sampaikan ke Kak Fitri. Iya, Gini Kak apa? Fitri, aku dulu waktu zamannya Nick Mill itu saya punya prasangka buruk sama Kak Fitri. Nggak Jahat apa-apa, ya Kak wajar. Fitri, begini begitu. Setelah saya ngelihat ya, anaknya Nick Mill kan waktu di luar negeri ditolongin sama siapa ya namanya aku lupa tuh yang dibilang manusia kera begini kok nggak ada hati ya Nick Mill nih anaknya ditolongin segala itu baru saya nyadar kalau nggak semua yang diomongin Nick Mill itu betul jadi selama berbulan-bulan tuh saya kepingin ketemu Kak Fitri untuk minta maaf karena saya pernah ada rasa benci. Oke, udah dimaafkan. Aku Aduh, mewakili. mengandung bawang deh ini Bang Raffi. Banyak Loh, yang enggak, begitu. tapi Pokoknya aku maafin karena semua, saya udah. karena saya tertekan banget aku ada salah sama orang tapi aku nggak kenal lalu saya nggak bisa minta maaf itu aduh susah nangis sekali dia. Bang Raffi, Sangat makasih ya. crying nih. Udah stop. Aku maafin. Pokoknya Iya. aku bisa mengerti karena namanya dunia maya itu penggiringan opini itu bisa mencuci otak orang. Makanya Betul, kenapa betul, aku melawan? Karena kalau aku diem aja, orang yang nggak percaya bisa percaya, orang yang percaya jadi benci. Nah, aku nggak mau begitu. Makanya aku melawan. Sekarang ada berita buruk apapun di dunia maya udah nggak bisa diem lagi. Karena aku nggak mau ada orang-orang seperti kamu yang benci sama aku tanpa sebab dan nggak tahu kebenarannya itu apa. Tapi bener Iya, Bang. padahal saya nggak kenal loh sama Kak Fitri, tapi benci sekali saya bisa bencinya Oh, iya, tuh kayak iya, yang nggak apa-apa, nggak "Ih, apa-apa." musuh yang gimana gitu.
Apa-apa, Ya, aku terima maafin, kasih aku Bang maafin. Raffi, saya sudah dinaikin, saya sudah plong hati saya untuk minta maaf. Ya nggak Dan apa-apa. Kapit juga benar-benar memaafkan Pak. saya Aku minta mewakili maaf Kak ini. Fitri dan Saya nggak pengen teman-teman. punya dosa tak bawa mati itu kalau Nggak apa-apa. Kak Fitri juga orangnya nggak pendendam kok, Nggak, kecuali sama nggak. Bopeng. Enggak, aku makasih ya maafin. Bang Raffi. Ya, Ya, Irin. Nah, Oke, maafin aku mau turun, sama aku cuma keluarga ingin ya. nyampein itu aja. Ya, kesempatan saya makasih ngomong. juga ya Kak. Oke, salam kenal untuk semuanya ya. Ya Irin, Ya, sehat salam sehat kenal kamu. balik. Bang Raffi, Dadah. aku mau turun, dadah. Ya. Ah, jadi sedih Bang Raffi, banyak tahu yang begitu. Ya, itulah, Karena mungkin akhirnya aku mereka diem pada aja sadar. kan. Iya, tapi syukur sudah Kalau- selesai, sudah plong hati saya. Apalagi ini Ramadan, saya Iya. puasa. Iya. Oh, Udah, aku Kapit maafin. kalau Rinda dibilangin buzzernya Kapit karena terlalu lantang katanya, bersuara terlalu vokal katanya di komal-komal. Pasti Rinda nih katanya ikut buzzer bayarnya si ini Kak Fitri. Nah, itulah Rinda, karena mereka itu biasa ngebazerin orang, udah terbukti ditangkap di Bandung itu suruhan siapa. Jadi dia si Bopeng ini main sama buzzer, dibilang aku yang pakai buzzer, main sama Markus dibilang aku yang Markus, padahal dia itu yang ada di lingkungan itu. Sinting Sabar ya, dia. Kak Fit. Semangat ya. Semangat terus. Bang, aku izin turun biar teman-teman lain bisa naik, Bang. Oke, Aku sudah makasih plong Kak. sudah. Tapi ya lah Kak, tengok lah sekarang tuh Kapit siapa yang problematik tiba-tiba pokoknya di kantor Polela tuh laporan dia semua. Emang laporan dia semua. Ini dia kan koar-koar katanya. Mau apa? Mau tersangkain Sela Saukia. Dia lupa kalau dia juga dilaporin. Aku denger tuh dia aja laporan Sela ke dia aja naik jadi sidik. Sama-sama naik. Dia mau OTW 3 Iya, tersangka. udah ngesidik juga kok itu. Naik kok. Betul. Tapi kan memang nah makanya kata orang tuh inilah ada peribahasa gajah di seberang laut nampak ya kan, semut di depan mata tak nampak, artinya tuh udah kelihatan Kapit semua permasalahan orang dia tahu semua. Semut di ujung laut dia nampak, di gajah di pelupuk mata dia nggak nampak, artinya apa, dia tahu semua kesalahan orang sekecil apapun itu, sedangkan kesalahan dia segede gaban dari produknya dia bermasalah, padahal dia yang suka bully orang dengan plesetan-plesetan nama yang gak jelas itu, ngatain Kak Pit nepos lah, ngatain si apa DRL itu katanya Suneo lah segala macam, sedangkan dia giliran dia diserang balik dia nggak terima. Nggak terima. Iya. Nggak apa-apa kalau aku dikatain dia nepos ya, nenek pansos. Kalau aku mah jadi Makanya korban. sekarang Linda, sekarang kita minta Dok Tip ini suruh datang ke Polda, nyerahin diri, Pak. Tangkap saya, Pak. Saya juga pernah melakukan Benar. ini pembulian, Dia skincare. Iya. skincare juga, nyerahin diri aja. Pembulian juga. Produk saya juga melanggar aturan Pak, produk saya juga salah, produk saya busuk gitu, baru kita hormat. Tapi kan memang Kapit pada zaman yang kemarin yang Ono sebelum jadi tersengkoh, nah kami kan memang udah bahas Kapit ada 4 produk dia yang bermasalah. Pertama tuh 1 yang terbit itu, lama-lama jadi 4 kan. Yang mana aja terus sih 4? Saya bacanya 1 si Amiraderm itu, ada lagi 4 ya ternyata ya. 4 produk dia yang bermasalah itu, dan Kapit tahu nggak apa alasan dia, yaitu cuman cuman salah apanya kayak gitu katanya, ini udah diperbaiki. Salah Kan artinya penomoran, punya dia salah juga penomoran katanya. Salah, bacot lah, salah penomoran. Udah lu kriminal, beneran. Salah dia, kriminal. Udah pokoknya kalau dia begitu di sosmed, kita juga udah 4 Bu, tuh udah 4 produknya si Samira Bopeng ini melanggar aturan. Jadi kita masyarakat Indonesia yang sudah beli produk dia yang busuk ini minta balik uangnya. Minta balik uangnya, jangan Betul. enggak ya. Nah, Jangan dia cuma dia- bisa minta uang balik untuk produknya DRL. Kita minta balik. Saya mewakili masyarakat, balikin Samira uang-uang masyarakat yang sudah beli produk lu yang ditarik BPOM. Nah kalau dia nanya masyarakat yang mana, sama kayak pertanyaan kita, masyarakat mana yang mengeluhkan produk-produk orang itu bermasalah. Nah kayak gitu juga bisa Sama. juga kita balikkan. Iya, masyarakat yang mana juga korbannya DRL sampai hari ini nggak ada. Seru emang ya. Kita nggak bisa Bang Raffi. Aku kan nggak ngikutin TikTok ya. Baru tahu kalau dia itu bilang minggu aku dipanggil katanya kabur ke Australia. Udah jelas-jelas aku mah ke Australia ngurusin anak sekolah. Itu tidak akan dimengerti oleh orang-orang mandul kayak dia. Gimana caranya punya Tapi
Gua Tapi tahu, memang Bang. betul Gua Kak tahu Pit, lu ada kesel sama statement gua. dia. Dia nggak bisa Ada ngerasain. statement dia Kak Pit kabur kata dia Nggak bisa pas dilaporin ngerasain kan kabur. ngurus anak gitu gimana Bisa gitu. ngerasain kita mengandung 9 bulan, tahu-tahu kita harus berpisah sama anak, ninggalin anak, ngurusin anak sekolah, nggak ngerasain. Yang ada di otak dia skincare mana lagi nih ya, yang mau gue review. Itu mau dibawa mati kali itu semua Mall, apa? mall semua mana lagi perbuatan. nih mau gue sidak? Mall mana lagi nih mau gue sidak katanya? Mana Nggak lagi nih yang tahu. mau gue sikat nih? Mana lagi nih? Nah, mana lagi? Sebenarnya gini Mbak, di dalam putusan Nikita Mirzani itu kan kemarin di putusan tingkat banding, hakim sudah menyampaikan loh di dalam putusan itu bahwa kasus Nikita Mirzani kemarin terkait soal masalah review-mereview baik itu dari influencer maupun konten kreator itu lebih kepada untuk tidak melakukan hal-hal yang seperti kayak Samira ini karena sudah contoh nih ya, kita menyatakan bahwa produk ini berbahaya. Sedangkan orang yang menyampaikan itu produk itu berbahaya adalah orang yang tidak mempunyai kompetensi di bidang itu. Contoh, dia bukan lembaganya. Harusnya kalau memang ada timbul dugaan-dugaan seperti itu dia melaporkan ke Badan POM lalu Badan POM yang menyampaikan kepada masyarakat kan harusnya gitu kan. Betul. Cuman kan enggak, ini yang Samira lakukan kan enggak, ini produk ini berbahaya, produk ini begini, produk ini begini. Nah, itu kan Lah sebenarnya Bang Rapi, inget gak yang punya Miha, Michelle Halim di IKEA, di ini Aeon. Dia Iya. langsung sidak. Dia langsung sidak Kak Pit. Iya. Ada skincare punya Michelle Halim kan. Bukan Nah, ini apa namanya lencir nggak ngaruh Ah. tuh karena si Miha ini ngelawan nggak ngaruh makanya orang-orang itu harus punya keberanian kayak Miha begitu mau dicari-cari kesalahan sama dia jualan aja fokus nggak ngaruh Nah, jadi iya. dia gila sendiri Betul. kan nggak ada ngaruh nggak ngaruh gitu padahal produk si Miha itu ada loh halalnya. Iya, kata si ini kata Doktip itu kata dia apa halalnya itu baru didaftarin kata dia semenjak ada itu baru didaftarin kata dia kayak gitu kan. Padahal udah ada sertifikasi halalnya kemarin itu kan di produk ada. lencirnya itu. Nah, sekarang dia bilang apa ada kandungan berbahaya segala macam NA katanya. NA-nya Dia belum lupa ini, NA kata dia dia. juga bermasalah. Belum rilis kata dia kan sampai ke apa sampai dia akhirnya tuh ke Aeon sendiri buat jadi sidak dadakan tuh bayangin makanya aku bilang Doktip ini dia maruk akan jabatan dia pengen jadi dokter dia pengen juga jadi Bipom dia pengen juga jadi penguasa seperti Polela. Dia mau jadi polisi juga, dia mau jadi Bepom, dia mau jadi, ya pokoknya dia semua itu hanya bisa dilakukan oleh orang kurang waras ya. Betul. Kalau orang waras nggak Makanya- mungkin begitu soalnya, nggak mungkin. Kawan Kombur, apa kabar kawan Kombur Besti? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kamu udah bestian juga sama si Topeng? Enggak lah, orang kita nggak pernah kenal. Langsung menyamber jawabannya. Bang Dedi mana? Bang Dedi coba invite dong ke sini. Oh Bang Dedi dia sekarang berpihak ke Dokpeng. Ya sebetulnya kalau dia mau pro kontra masalah produknya ya bebas ya. Tapi kalau dia masalah bullyingnya yang dibelain, nah itu nggak benar. Tolong aja dari aku ya, karena waktu itu kan kita udah sepakat tuh waktu suka ngebahas dia itu karena nggak suka dengan cara dia bullyingnya Iya. itu di sosmed. Kalau dia mau membela, ya menurut dia benar nih laporannya atas DRL tentang produk, ya silahkan aja. Tapi kalau dia setuju dengan bullyingnya itu, wah, agak lain. Kalau gitu aku Tapi aku tapi rasa- sekarang Bang Dedi udah di DM sama Dokpeng. udah DM-an. Iya, kalau misalnya DM-an untuk urusan produk, ya silahkan dah. Itu kan punya pendapat masing-masing ya. Toh kan udah ditangani pihak berwajib. Tapi kalau dia mendukung cara bullyingnya itu yang aku pertanyakan. Apa iya mendukung bullyingnya gitu? Tapi kalau aku masih masih nggak terima tuh aku dibilang ini bazarnya Kak Pit, bazarnya rombongan Ica katanya gitu kan. Terus aku mikir gini, perasaan selama ini aku keluar di Komal aku nggak ada loh, nyari koin nggak ada, nyari duit nggak ada, semuanya aku nggak ada. Sampai ketemu pun sama rombongan Kak Pit aja belum pernah. Udah karena dia yang main sama buzzer itu udah Tiba-tiba itu udah gini dibayar. tidak ya.
kalau aku bisa aku pertanggungjawabkan pernyataan aku karena aku bersaksi untuk laporannya Bu Heni Sagara di Bandung tentang perbuzzeran ini. Nah. Informasi dari salah satu buzzer ini yang tertangkap di sana itu memang si Joker ini memberikan data-data ke dia untuk dibagus-bagusin. Nah, karena dia yang main sama buzzer, jadi dia ngebuzzer-buzzerin orang. Padahal dia yang bergaul di dunia kotor sosmed ini dia. Nah, ini fakta karena dengar dari buzzer yang ketangkep di sana. Kalau yang WA ngelaporin suruh di ads, bikin konten-konten ngebagus-bagusin dia, giliran ke orang-orang suruh dikata-katain, itu nyata kok. Iya, betul. Kita tunggu aja nanti sidang di Bandung. Kalau memang dia ngerasa enggak ya dia jawab, tetapi dia jangan ngebuzzer orang-orang yang ngebela dibilang buzzer. Karena dia itu dibela sama buzzernya. Jadi gitu, ada orang yang ngebela murni dipikir buzzer aja karena nggak Iya. ada yang ngebela dia murni, semuanya buzzer dibayar sama dia. Aku pun pas naik ke Komalnya Willy itu kan, Willy kan dia lebih ke ini kan, ke DRL sekarang kan. Terus dia bilang gini kan, kok sekarang bawa kubunya RG buat naik, kata dia kayak gitu. Lah aku bilang, cok, aku kemarin pure dari hati karena aku tahu bagaimana orang tuh berusaha menaikkan bisnis dia, bagaimana dia jatuh bangun dalam bisnis dia itu, terus diserang hanya karena, kalau aku sih yakin ini masalah perbisnisan, Kak Pit. Emang? Aku yakin kalah saing dalam perbisnisan, makanya timbullah cara kotor, bermain kotor, sehingga salah satu dari mereka itu harus jatuh. Maunya kan kayak gitu. Betul. Benar. Benar. Jadi kalau misalkan orang-orang bilang kalau kami ngebela yang salah, kami ngebela yang salah. Sekarang ku tanya, untuk dalam kasus perskincarean atau kasus lapor-melapor, ada nggak BPOM sendiri yang turun tangan? Nggak ada, karena memang pada dasarnya produk yang dia beli itu produknya sudah ditarik, izin edarnya sudah ditarik juga dari peredarannya. Terus Diam yang dulu, kedua, Rinda, diam dulu. Oh. Ada gosip si Miss Gosong sama si APT Mawar lagi cekcok ya. yang nggak tahu aku bang. Apa? Miss Gosong, aku nggak mau bilang gosong ya karena dia udah minta maaf kedua kalinya ke aku, Kombur. Dia minta maaf. Ya, Kapit, tadi yang bilang kedua, dia udah nggak gini, mau onar-onar katanya. Yang Dia kedua tuh gini juga, Kapit. Kita mikirnya gini ya. Kalau misalkan memang betul, kalau selama ini yang dia bilang itu adalah kesalahan-kesalahan, sekarang aku tanya, masyarakat mana yang mengeluh selama ini bahwasanya lewat produk Dr. Richard Lee itu mereka rusak skin kulitnya? Atau ada nggak orang yang bermasalah setelah memakai produk itu? Tidak ada. Nggak ada. Karena gini loh Rinda, aku ingat banget kok waktu aku ketemu DRL, aku lupa ketemu pada acara dia launching batik atau apa, aku lupa dah. Aku pernah nanya sama dia karena kan aku waktu itu dari diving kan gosong kan. Kulit aku agak gelap gitu. Terus aku tanya, "Dok, produk kamu yang My Tomato mana dong? Aku mau cobain." Aku dikirim sama dia, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Aku memang terbantu ya, lebih cepat untuk nyerahin kulit jadi sama lagi. Nggak ada masalah. Yang dipermasalahin, ini bukan karena aku belain ya, nggak ada. Aku mau bodo amat kalau misalnya memang DRL salah ya salah aja. Tapi untuk produknya aku minum, nggak ada masalah aku. Nggak ada masalah. Jadi kalau kata si Samira yang dirugikan itu siapa? Toh buat aku nggak ada masalah produknya dia. Betul, betul. Kalau memang melanggar aturan ya silakan aja. Kalau aku sih, Betul. aku konsisten tidak mau komen urusan produk, tapi bullyingnya yang aku konsisten. Karena dia di depan kantor polisi aja berani ngatain orang bopeng, padahal dianya bopeng juga. Iya, makanya dia ngatain. Yang aku nggak sukanya tuh satu sih, Kapit. Kenapa ketika dia menyebut nama seseorang itu dengan plesetan-plesetan menghina, bullying kan itu namanya. Tetapi kalau dia berbicara, kita yang seolah-olah ngebully dia dengan atribut yang dia pakai, dengan nama dia yang dipleset-plesetkan. Padahal dia sendiri kan seperti Kak Pit dibilangnya nepos, terus dia bilangnya si Dr. Richard Lee tadi Suneo dan segala macam. Padahal maksudku kalau memang betul Makanya kalau itu balas. tidak ngebully, nggak gitu penyampaiannya ke orang lain, gitu loh.
Ya balas aja. Aku mah kalau dia panggil nepos, aku tinggal panggil dia Nedul, nenek mandul. Dia udah nenek-nenek tahu, udah 45 tahun, udah tidak direferensikan untuk hamil. Jadi aku nggak masalah kalau aku ngatain dia mandul. Udah balas. Ya sebetulnya aku juga jijik ya. Aku harus mengeluarkan kata-kata yang nggak pantas sebetulnya. Tapi ngelawan orang gila ini harus dengan kegilaan yang sama. Betul, Bener nggak kawan kompur? Betul. Assalamualaikum. Bu Ani, Bu Selamat Ani, apa kabar Bu Ani? Sehat Mbak Fitri, apa kabar? Lamanya kita nggak Iya, pernah ngobrol. aku lagi kemarin lagi concern ngurusin anak Bu Ani. Anak aku lagi prepare sekolah di Australia, udah selesai. Makanya aku nggak komal-komal karena ngedampingin dia, terus spending. Oh, gitu. Kalau udah komal kan kita nggak turun-turun dari komal ya. Kadang Ngurusin betul. David ngurusin anak atau kabur ke Australia gara-gara ini panggilan penyedek. makanya bingung masih mandul ini. Apa ini sayang? Squid Game. Oh, Squid Game tuh. Kalau si Bopeng nggak bisa ngerasain gini, tiba-tiba lagi duduk dikasih anak biskuit, nggak bisa. Sama. Kapit nih lama-lama kucubit juga loh. Iya, katanya ada panggilan. Aku sampai bolak-balik nanya ke staf aku ada panggilan dari mana. Adanya surat-surat kerjaan aku. Emang sinting si Bopeng ini. Aku bakal dipanggil, aku hadapi. Kita buka sama-sama. Kalau yang dia permasalahkan apa? Masalah aku tahu informasi dari Kim Haut. Ya udah, buka. Si Kimnya panggil. Kita buka sama-sama. Bener nggak? Bener nggak? Fakta nggak? Kalau dia itu mereview dibayar? Kan aku juga kan si Kim. Tapi Kapit itu Renjo ngasih apa? Ngasih permen ya? Ngasih ini biskuit. Bentar, Mbak Fit, ada salam dari Mbak Arin, suruh sampaikan Mbak Arin tuh, Mbak Ani, salam sama Mbak Fitri. Tuh. Salam kembali ya. Kangen juga aku komal ini. Renjo ngasih biskuit sama maknya. Sederhana sih, tapi nggak bisa dilakukan Saras 008. Nggak bisa dilakukan sama si Samira Bopeng gitu, sebut aja. Nggak bisa. Lucu banget ih. Kasus Samira ini betul-betul kasus sampah, tapi sampah apa banget. namanya, merusak nama baik orang lain. Karena kalau misalnya kasusnya kasus produk itu tidak membahas tentang pribadinya si Pribadi betul, Richard, sampai ke fisik-fisik tentang- orang betul. sampai ke sunat apa belumnya, sampai ke pajak kendaraannya, sampai Betul. mualafnya. Kalau memang dia membahas tentang produk dan dia mengatakan atas nama masyarakat, tidak harus membahas personalnya si Dr. Richard. Dari awal dia selalu mereview produk. Saya sudah berkata bahwa ini bukan karena orang lain, karena masyarakat, tapi ini betul-betul persaingan bisnis karena persaingan bisnis karena dia itu tidak bisa marketingnya. Dia Betul. menganggap dia dokter, dia punya kapasitas untuk meng-up produknya, dia bisa review, tapi marketingnya kalah dengan orang lain. Makanya dia selalu kalah dalam usaha bisnis, Membalkan mereview orang lain. produk-produk orang lain untuk menjatuhkan mereka, untuk meng-up nama dia. Itu cara kotornya si Doktif. Dia Dedi marah sama saya, nggak apa-apa. Dedi marah kok sama aku. Bodo amat lah siapa yang mau marah. Kita bahas yang penting-penting, orang yang nggak penting bodo amat lah kan nih. Mau siapa bela siapa terserah. Yang penting di sini kita menyuarakan no bully ya. Kita concern ke pembuliannya ya. Kalau dia sebetulnya mau melaporkan apalah, ya jangan atas nama masyarakat, atas dia aja sendiri. Udah atas dia aja sendiri. Jangan ngomong-ngomong balikin uang masyarakat baru baru dia damai atau apa, saya nggak tahu tuh. Lah sekarang dia aja produknya ditarik sama Bepom. Balikin uang masyarakat yang udah beli produk dia 4 itu. Lagian masyarakat mana yang mengeluh? Tidak ada. Orang dia yang mengeluh kok. Dia yang beli sendiri produknya, dia yang melapor. Kalau misalkan yang pakai itu, Kau on cam pakai baju dulu deh.
Nanti ke baju BEM loh aku. tahu. Pakai baju loh aku. Gila. Jadi aku udah menjawab ya pernyataan si Bopeng ini kalau katanya minggu apa tuh dia minggu ini minggu apa buat nepos. Nepos Minggu masih neraka. Minggu neraka. Minggu neraka buat dia. Kasus dia naik sidik tuh. Naik juga OTW 3 tersangka dia. Dia yang di Medan itu udah jadi tersangka, bukan? Iya Medan sama Jaksel. Terus laporan Sela Saukia juga dia naik sama-sama naik. Sama-sama naik. Jadi jangan GR. Jangan dia cuman pengen orang jadi tersangka. Lah, lu aja mau tersangka. Bopeng bener. Minggu neraka buat dia bukan buat aku karena aku baru dikasih tahu kalau laporan Sela itu naik, dikasih tahu sama mereka. Oh ternyata dia itu lagi ngebacain diri sendiri. Minggu neraka buat dia. Udah DRL nggak ditahan, naik lagi kasus jadi sidik. Yang neraka siapa? Dia lah. Mbak Fitri lihat nggak muka dia waktu dia nungguin si DRL itu berharap ditahan. Kaget Iya, ya. Tahan itu lihat Udah, muka dia tuh. Udah so oke aku lihat dia pakai baju kuning ya, pakai baju kuning. Dia Udah dia ini bawa-bawa. Kapit. Ah, Dia bawa- udah megang-megang mikrofon. Iya, udah megang-megang mobil ambulan. Taunya ambulan itu disiapin buat dia, kali takut pingsan dia karena DRL nggak ditahan. Padahal DRL nggak ditahan. Wah, dia kayak ini Kak kecewa banget kan pas waktu DRL keluar kan. Alhamdulillah kata DRL kan mungkin teman-teman katanya udah lama menunggu saya mau sampaikan sesuatu. Wah, dia kecewa banget. Dia di balik ambulan Iya, tuh di kayak pojokan dia, di pojokan kan. Aku lihat tuh FYP dia di pojokan sambil kayak orang siok gitu. Hah, kok dia pulang? Kok padahal dia udah diyakinin tuh sama Markusnya kalau DRL nggak bakal pulang kali ya begitu ya kata Markusnya sudah. Kan dia udah Pokoknya bilang Mbak dia nggak akan Fitri. pulang. Dia kan udah Itulah. bilang kayak gini sama Itulah definisi media. definisi orang itu kalau terlalu jahat itu begitu. Terlalu jahat soalnya. Dia sudah bilang gini Mbak Fitri, sudah bilang itu ambulan biasanya kalau akan ada yang ditahan itu untuk siap-siap gitu, takut ngedrop apa makanya takut selalu ngedrop, disiapkan ambulan gitu kan. ternyata dia yang ngedrop. Ternyata dia yang ngedrop. Dia langsung kayak terkejut, terheran-heran, termengangah gitu kapan yang kayak, "Hah, kok bisa sih? Kok bisa sih?" Masih kayak gitu. Nah, udah nih ya. Terus kan aku kan di sana waktunya kan beda kan ya. Di sana pokoknya aku udah malam lah, besok paginya aku lihat tuh FYP kan DRL pulang. Terus alasan si Bopeng ini bilang katanya kan dia sakit karena nggak ditahan. Aku tanya dong ke DRL, "Dok, kamu sakit?" GWS ya, enggak Kak, aku nggak sakit. Nah terus lihat lagi preskonnya Humas PMJ, kenapa DRL nggak ditahan? Karena dia mengikuti aturan. Ya sudah, bukan karena dia sakit. Nah tapi si Samira ini kan merasa kalau nggak ditahan itu sakit, katanya nggak ada yang sakit. Aku tanya Emang "Lah, kok ada dia yang sakit hati. dia yang sakit, dia yang siok." Sakit hati dia. Aku kasihan tuh waktu katanya dia paling tidak hari ini kita melihat dia buka topeng loh. Saya lihat Dr. Richard nggak pernah buka topeng tuh, nggak pernah pakai masker, nggak pernah Katanya pakai topeng. gini, Yang pakai Mungkin dia topeng ketemu di dia. dalam Bu Ani, mungkin ketemu Katanya di gini dalam. Kapet katanya gini ya, dia bilang ke orang, "Gak ada yang namanya orang kebal hukum." Kemarin giliran ininya nggak naik ke sini, dia bilang iya kebal hukum segala macam. Sekarang dia ngejilat ludah dia sendiri, bilang DRL nggak kebal hukum. Makanya itu kalau orang mah udah malunya itu udah di ubun-ubun, dia malu udah dari pagi katanya kan duduk di sana. Iya, anjir. Udah. pakai kacamata Aku hitam. ada lagi nih lihat dia saking udah tua kali ya. Dia udah nenek-nenek juga kan dia. Dia duduk terus dibantu berdiri sama siapa tuh? Udah jongkok. Lo ngapain udah Samira? jongkok ya? Udah jongkok, jongkok. udah duduk aja sakit pinggang dari pagi sampai malam nungguin orang di PMJ. Ngapain? Padahal orang siapa tahu juga di sana dia cuma ditanya apa-apa, duduk nyantai, pas keluar orang santai aja, dia yang kepanasan. Kamu bayangin deh, begitu katanya dari jam berapa? Dari pagi sampai malam.
Udah jam 9-an, jam 10-an lah. nungguin orang di BAP yang dia harapkan mungkin dia bakal sujud lagi tuh kayak waktu di mana di pengadilan yang celana dalam Oh, iya. aku lihat tuh. Mungkin dia akan melakukan sujud begitu lagi di comberan depan PMJ, saking pengen puasnya, taunya pulang. Sekarang tuh lagi ngurusin aset-asetnya Dokter Richard Lila, segala mobil lah, segala uang masuk ke rekening istrinya. Lah aku bilang lama-lama dia pengen jadi ini juga, orang pajak juga rupanya. Udah kayak dia mau jadi badut aja bener. Pokoknya kita sepakat ya kalau masalah produk biarkan aja menjadi Ya urusan. terserah. Kita concernnya ke pembuliannya. Karena dia di depan kantor polisi aja masih, ya sedih sih, tapi bersyukur bisa ngelihat muka dia banyak scars. Lu apa Bopengnya, enggak? bopeng kata dia. Padahal muka dia pas waktu kena ini lensa kamera wartawan juga, kalau bahasa Palembangnya terutu-rutu kan nih. Udah kayak jambu klutuk yang nggak lulus uji lab. Nggak lulus. Makanya pokoknya bodoh amat lah, mau PPATK kayak mau apa tuh namanya, mau apapun masalah hukumnya biarkan menjadi putusan hakim nanti benar atau salah. Richard Lee, aku juga ngomong sama Daryl begitu, Dok. Aku kalau masalah skincare aku nggak paham ya. Kalau memang kamu benar ya kamu berjuang dengan kebenaran yang kamu yakini. Ya kalau kamu salah ya juga aku prihatin. Aku ngomong begitu, tapi aku bela kamu karena bullyingnya. Ya Kak, dia ngomong begitu. Aku udah Sama Kapit, kami pun menyuarakan itu bullying sama apa motifnya itu loh ya, yang kami lihat itu motif dia ini kan selalu berulang kan Kak, maksudku kan berulang kayak gini, nanti jatuhnya seperti ini, nanti kesimpulannya seperti, selalu dia lakukan ke semua orang, bukan ke satu orang aja. Jadi kayak kami melihatnya tuh yang kayak, oh berarti motifnya dokter nih ini satu nih, pengen ngejatuhin orang nih, mungkin dia pengen ngedonin mental orang dengan cara ngebully nih, ngatain fisik lah, ngatain inilah, padahal dia pun nggak sesempurna apa yang dia sampaikan loh. Dia nggak sesempurna itu, makanya dia